Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Anabel Agustin. Saya berasal dari lokal TBI 1 semester 6. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat secara bahasa itu berasal dari kata cinta dan kebijaksanaan. Jadi manusia itu pada umumnya secara menyeluruh itu dapat berpikir, namun tidak semua manusia bisa memikirkan suatu persoalan di kehidupan secara bijaksana. Berfilsafat itu sifatnya itu universal, dipikirkan secara menyeluruh. Kemudian semua hal itu dipikirkan dengan ada dasar dan dengan spekulasi yang dipikirkan secara matang atau tidak sembarangan, tidak semata-mata hanya dipikirkan begitu saja, tapi tidak secara mendalam. Biasanya dimaksud dengan spekulasi itu biasanya berawal dari keraguan, kemudian dipikirkan secara matang. Yang kedua, ada tujuan dari filsafat pendidikan Islam. Tujuan dari filsafat pendidikan Islam adalah mengarahkan manusia agar tetap dapat sejalur berdasarkan Al-Quran, tidak keluar jalur dari acuan kita kepada Al-Quran. Karena filsafat itu membahas suatu hal yang secara universal dan manusia itu berpotensi untuk berpikir di luar kemampuan mereka. Jadi tujuan dari filsafat pendidikan Islam ini untuk menjaga agar manusia itu bisa berpikir tetap pada jalurnya sesuai Al-Quran. Dan adanya filsafat pendidikan Islam juga bertujuan untuk menjaga bagaimana pendidikan Islam tersebut tetap dalam jalur yang benar, yaitu sesuai dengan Al-Quran. Kemudian ada juga manfaat dari filsafat pendidikan Islam, yang ini dapat membantu kita untuk menjadikan dasar pengaplikasian pendidikan Islam. Ia juga memberikan landasan berpikir yang secara logis dan sistematis tentang apa saja pendidikan dalam Islam dengan acuan pada Al-Quran lagi. Filsafat pada dasarnya memiliki peran sebagai pedoman manusia untuk berpikir. Manusia adalah makhluk yang berakal, yang berpotensi memiliki kemampuan berpikir tanpa batas. Dengan pendidikan, manusia dapat mencapai suatu tujuan. Pendidikan tanpa arahan dan mempelajari tentang kemanusiaan pun tidak akan berarti apa-apa jika tanpa filsafat. Maka oleh karena itu, filsafat, pendidikan, dan manusia itu adalah tiga hal yang memiliki kaitan yang sangat ketergantungan karena alasan-alasan di atas tadi. Pendidikan adalah usaha untuk membentuk manusia agar memiliki kepribadian yang baik, yang terdidik dan terarah, sehingga hal tersebut membutuhkan peran filsafat untuk menjadi landasan agar pendidikan tersebut dapat terarah secara baik, logis, dan tertata, terorganisir. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam masih terkait dengan kurikulum, metode, dan lingkungan. Aliran progresivisme. Pendidikan lebih maju, peserta didik dibentuk untuk menjadi pribadi yang ingin selalu belajar dan memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian ada aliran esensialisme, menjadikan pendidikan memiliki nilai esensial seperti budaya. Kemudian ada aliran perennialisme, aliran yang menganut bahwa pendidikan adalah kebenaran yang didapat tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Kemudian ada aliran rekonstruksialisme, yaitu aliran yang mengemukakan sistem pendidikan yang lebih modern daripada sebelumnya. Kemudian ada aliran pragmatisme, yaitu aliran dia menganut pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang dapat berguna di kehidupan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.